Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Syifa. Di sini saya akan membawakan materi pertemuan keempat pada mata perkuliahan algoritma struktur data yang membawakan tema beralgoritma menggunakan bahasa pemrograman Python. Daftar isinya kita menjelaskan mengenai apa itu Python, keunggulan Python, variabel dan definisinya, tipe data, konferensi tipe datanya, operasi aritmatika, dan kita juga mengambil kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian pertama. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dan mudah dipahami. Hal ini dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada 1991. Dengan sintaks yang bersih, Python dirancang untuk keterbacaan kode, mengutamakan kejelasan, kesederhanaan, dan keterbacaan dalam filosofi desainnya. Yang kedua adalah keunggulan Python. Python ini memiliki banyak sekali keunggulan. Mungkin di sini saya cuma bisa nyebutin 6, tapi sebenarnya Python tuh banyak banget keunggulannya ya. Selain sintaks yang mudah dipahami, kode yang bersih dan elegan, banyak modul dan pustaka, cross-platform, dukungan untuk berbagai paradigma, dan komunitas aktif, serta masih banyak lagi keunggulan dari Python. Oke, di sini adalah variabel Python. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, diikuti oleh huruf, angka, atau garis bawah. Nama variabel itu harus bersifat case sensitive, artinya var, dan var ini dianggap berbeda-beda ya. Hindari menggunakan nama built-in, nama yang sudah ada di dalam bahasa Python sebagai nama variabelnya. Oke, kita masuk ke tipe data dasarnya. Oke, tipe data dasar itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah string, yang kedua integer, ketiga boolean, dan yang keempat itu ada float. Nah, kita akan menjelaskan dari masing-masing tipe dasar dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu adalah string. String adalah tipe data yang berisi urutan karakter digunakan untuk menyimpan teks atau kata-kata. String ditandai dengan tanda kutip tunggal, yang tanda kutip 1, atau bisa menggunakan yang ganda. Contoh, kutip 2, hello world, terus kita taruh koma, terus abis itu contoh, kita taruh kutip 2, terus kita ketik hello, kita ketik koma, terus kita tulis world, terus kita pakein tanda kutip 2 lagi. Nah, ini disebutnya string. Dan yang kedua itu integer. Nah, integer ini tipe data bilangan bulat yang bisa positif, negatif, atau 0 tanpa koma desimal. Contohnya, bilangan bulat sama dengan 10, bilangan bulat 2 sama dengan min 5. Contohnya kayak gitulah. Lalu yang ketiga ada boolean. Tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true and false, digunakan dalam kondisi dan logika pemrograman. Contohnya kayak gini. Misalnya kita sedang ingin mencari keadaan 1. Misal keadaan 1 sama dengan true, keadaan yang kedua itu salah atau false. Terus kita print boolean 1 keadaan 1, boolean 2 keadaan 2. Sintaks ini disebutnya termasuk dalam tipe dasar boolean. Dan yang terakhir itu ada float atau tipe data bilangan desimal yang memiliki nilai pecahan koma desimal. Float sering digunakan untuk angka-angka yang membutuhkan ketelitian desimal. Nah, kalau tadi ada integer, kalau float ini lebih masuk ke dalam ketelitian desimalnya. Contoh, desimal 1 sama dengan 3,14. Desimal 2 sama dengan 0,5. Nah, ini disebut float ya. Dia agak berbeda dengan integer. Walaupun agak sama sih, cuma mereka beda. Oke, sekarang kita masuk ke konferensi antara dua tipe data. Oke, yang pertama itu adalah string and int. Berikut adalah contoh sintaks dari
konferensi tipe data string dan int yang bisa kita gabung. Nah, agar bisa melakukan operasi matematika dengan data dalam bentuk string, kita juga perlu mengonversikannya menjadi integer terlebih dahulu. Dalam banyak bahasa pemrograman terdapat fungsi khusus yang dapat mengubah string ini menjadi integer. Di Python kita tuh menggunakan fungsi int, seperti yang sudah tertera di sini, ada fungsi ini kan. Nah, kalau di JavaScript itu kita bisa menggunakan parse int atau number, terus dalam kurung dan tutup kurung. Konversi hanya akan berhasil jika string tersebut berisi karakter angka ya. Jika enggak, konversi akan menghasilkan error. Dia bakal error. Oke, lanjut yang kedua itu ada float and boolean. Di sini kalian bisa ngeliat dulu sintaks yang sudah saya taruh. Nah, saat kita mengonversi tipe data float ke boolean, hasilnya tergantung pada nilai dari float tersebut. Jika nilai floatnya 0.0 atau 0, maka hasil konversinya adalah false. Tapi jika nilai floatnya adalah selain 0, misalnya 1.0, min 2.5, terus koma min 1, koma titik 1 dan lain-lain, maka hasilnya akan true. Oke, lanjut. Di sini ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada operasi aritmatika, yang kedua operasi pembanding, yang ketiga adalah operasi logika and or not. Nah, operasi aritmatika itu adalah operasi matematika dasar yang dilakukan pada bilangan. Berikut adalah beberapa contoh operasi aritmatika dasar yang umum ya. Yang pertama itu kan ada penjumlahan. 5 tambah 3 sama dengan 8. Terus ada pengurangan 10 minus 4 sama dengan 6. Terus ada perkalian 7 kali 2, 14. Pembagian 20 bagi 5, 4. Ada modulus, ada eksponen, ada pembagian bulat, dan lain-lain. Berikut adalah contoh operasi pembanding. Nah, operasi pembanding digunakan untuk membandingkan dua nilai ya, dan menghasilkan nilai boolean true atau false. Berikut beberapa contoh operasi bilangan pembanding yang kurang lebih saya tahu. Yang pertama itu ada sama dengan. Ya, sama dengan ini buat ngecek apakah kedua nilai ini tuh sama. Contoh, 5 sama dengan 5 menghasilkan true. Contoh, kalau misalnya 5 sama dengan 3, itu hasilnya tuh false. Gak sama tuh kayak tanda seru dan sama dengan. Mengecek apakah dua nilai berbeda. Contoh, 5 tanda seru sama dengan 3, itu menghasilkan true. Kalau contoh 5 tanda seru sama dengan 5 menghasilkan false. Dan yang terakhir itu adalah operasi logika. Operasi logika digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan nilai boolean true atau false. Berikut adalah 3 operasi logika utama yang umum dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada AND. AND itu menghasilkan true jika kedua kondisi bernilai true. Jika salah satu kondisinya false, hasilnya itu ya false. Terus ada OR. OR ini menghasilkan true jika salah satu atau kedua kondisi ini bernilai true. Hanya akan menghasilkan false jika kedua kondisi bernilainya false. Yang ketiga itu ada NOT. NOT ini membalik nilai booleannya. Jika kondisi bernilai true, maka NOT akan membuatnya menjadi false dan sebaliknya. Baik, yang bisa kita ambil dari kesimpulan materi kali ini adalah tipe dasar dalam pemrograman ini mencakup string, integer, float, boolean, seperti yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Kayak string tadi buat nyimpen teks, integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, dan boolean untuk nilaian yang benar atau salah nih, kayak true or false. Baik, sekiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.